Aku masih ingat malam itu, di depan gedung besar yang penuh cahaya, saat semua orang menatap kami dengan tatapan sinis. Tangannya menggenggamku erat, sementara bisikan-bisikan menusuk telinga. Itu dia, pejabat yang jatuh cinta sama tukang ojek. Aku menatap wajahnya. Sederhana, lelah, tapi matanya jujur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak peduli lagi dengan dunia. Namun siapa sangka, lelaki yang dulu mengantarkanku pulang dengan motor tua itu adalah orang yang kelak membuat seluruh gedung itu terdiam, melongo, dan menunduk malu. Mereka tak tahu, cinta yang mereka hina ternyata lebih berharga dari semua jabatan yang kupunya. Dan saat kebenaran itu terungkap, semua bisikan berubah jadi tepuk tangan. Aku menatapnya di pelaminan dengan air mata bahagia, berbisik pelan di telinganya. Jadi ini rencanamu selama ini, ya? Menyamar demi cinta? Ia tersenyum kecil dan menjawab, aku cuma mau tahu siapa yang mencintaiku sebelum dunia tahu siapa aku sebenarnya. Dan kali ini, aku akan menceritakan semua kisahku di channel Drama Kemarin Sore. Sudah 2 minggu berlalu sejak aku pertama kali bertemu Rizky. Aku tak pernah menyangka pertemuan sesederhana itu bisa mengisi hari-hariku yang sepi. Setiap pagi, aku mulai menunggu pesan singkat di ponselku. Pagi Bu Putri, hari ini saya standby di sekitar gedung DPRD. Mau saya jemput? Entah kenapa, membaca pesannya saja bisa membuatku tersenyum seperti anak sekolah. Kadang aku menjawab cepat, kadang berpura-pura sibuk agar terlihat tenang. Padahal sebenarnya aku menunggu dengan deg-degan. Hari itu, aku memutuskan sesuatu yang berani. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan Rizky menjemputku langsung di depan gedung DPRD. Begitu motor hijau itu berhenti di pelataran, semua mata tertuju padaku. Rekan-rekanku yang sedang merokok di tangga menatap tajam, lalu saling berbisik. Serius Bu Putri naik ojek online? Iya, katanya suaminya aja dulu pengusaha besar, kok sekarang? Begitu ya, aku pura-pura tidak mendengar, walau hatiku terasa panas. Rizky turun dari motor, membuka helm dan tersenyum seperti biasa. Senyum yang membuat dunia di sekelilingku terasa sedikit lebih damai. Sudah siap, Bu? Katanya sopan. Aku mengangguk, berusaha tetap tenang, lalu menaiki motor itu. Seketika, terdengar tawa pelan dari arah tangga. Sepanjang jalan, aku hanya diam. Rizky menoleh sedikit, lalu berkata pelan, saya tahu tadi orang-orang lihat ya, nggak apa-apa Bu. Kadang, orang menertawakan yang mereka nggak pahami. Kalimatnya sederhana, tapi menampar lembut egoku. Aku terdiam, menatap punggungnya yang kokoh di depan. Hujan kecil mulai turun lagi. Tanpa berpikir panjang, Rizky menepi, membuka jas hujan, lalu dengan sigap menutupi bahuku agar tidak basah. Tangannya menyentuh tanganku sesaat. Hangat, aku menunduk, berusaha menyembunyikan rona di pipiku. Sesampainya di rumah, aku menatap Rizky. Rizky, kamu tahu nggak, hari ini aku dipermalukan di depan teman-temanku. Ia menatapku dengan tatapan lembut. Saya tahu, tapi jangan biarkan mereka menentukan siapa yang pantas buat ibu. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa, membuat mataku berkaca-kaca. Rizky tidak mencoba membela dirinya, ia membela perasaanku. Terima kasih, Rizky. Selalu, Bu. Ia menunduk sedikit, tersenyum, lalu pergi perlahan dengan motornya. Aku berdiri di depan pagar rumah, menatapnya hingga hilang di tikungan. Dan di saat itu juga, aku tahu, ini bukan sekadar rasa simpati. Ada sesuatu yang tumbuh, pelan, tapi pasti. Malam itu aku menatap kaca ruang kerja di rumahku. Pantulan wajahku terlihat berbeda, lebih hidup. Aku tersenyum kecil dan berkata pelan pada bayanganku sendiri. Putri, apa kamu sedang jatuh cinta? Aku tak tahu jawabannya. Yang ku tahu, setiap kali melihat notifikasi pesan dari Rizky, hatiku berdebar lebih cepat. Sudah 2 minggu berlalu sejak aku pertama kali bertemu Rizky. Aku tak pernah menyangka,
Pertemuan sesederhana itu bisa mengisi hari-hariku yang sepi. Setiap pagi, aku mulai menunggu pesan singkat di ponselku. Pagi, Bu Putri. Hari ini saya standby di sekitar gedung DPRD. Mau saya jemput? Entah kenapa, membaca pesannya saja bisa membuatku tersenyum seperti anak sekolah. Kadang aku menjawab cepat, kadang berpura-pura sibuk agar terlihat tenang, padahal sebenarnya aku menunggu dengan deg-degan. Hari itu, aku memutuskan sesuatu yang berani. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan Rizky menjemputku langsung di depan gedung DPRD. Begitu motor hijau itu berhenti di pelataran, semua mata tertuju padaku. Rekan-rekanku yang sedang merokok di tangga menatap tajam, lalu saling berbisik. Serius Bu Putri naik ojek online? Iya, katanya suaminya aja dulu pengusaha besar, kok sekarang? Begitu ya? Aku pura-pura tidak mendengar, walau hatiku terasa panas. Rizky turun dari motor, membuka helm, dan tersenyum seperti biasa. Senyum yang membuat dunia di sekelilingku terasa sedikit lebih damai. Sudah siap, Bu? Katanya sopan. Aku mengangguk, berusaha tetap tenang lalu menaiki motor itu. Seketika, terdengar tawa pelan dari arah tangga. Sepanjang jalan aku hanya diam. Rizky menoleh sedikit, lalu berkata pelan. Saya tahu tadi orang-orang lihat ya. Gak apa-apa, Bu. Kadang, orang menertawakan yang mereka gak pahami. Kalimatnya sederhana, tapi menampar lembut egoku. Aku terdiam, menatap punggungnya yang kokoh di depan. Hujan kecil mulai turun lagi. Tanpa berpikir panjang, Rizky menepi, membuka jas hujan, lalu dengan sigap menutupi bahuku agar tidak basah. Tangannya menyentuh tanganku sesaat, hangat. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan rona di pipiku. Sesampainya di rumah, aku menatap Rizky. Rizky, kamu tahu nggak, hari ini aku dipermalukan di depan teman-temanku. Ia menatapku dengan tatapan lembut. Saya tahu, tapi jangan biarkan mereka menentukan siapa yang pantas buat ibu. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa, membuat mataku berkaca-kaca. Rizky tidak mencoba membela dirinya. Ia membela perasaanku. Terima kasih, Rizky. Selalu, Bu. Ia menunduk sedikit, tersenyum. Lalu pergi perlahan dengan motornya. Aku berdiri di depan pagar rumah, menatapnya hingga hilang di tikungan. Dan di saat itu juga aku tahu, ini bukan sekadar rasa simpati. Ada sesuatu yang tumbuh, pelan, tapi pasti. Malam itu aku menatap kaca ruang kerja di rumahku. Pantulan wajahku terlihat berbeda, lebih hidup. Aku tersenyum kecil dan berkata pelan pada bayanganku sendiri. Putri, apa kamu sedang jatuh cinta? Aku tak tahu jawabannya. Yang ku tahu, setiap kali melihat notifikasi pesan dari Rizky, hatiku berdebar lebih cepat. Sudah sebulan sejak Rizky mulai menjemputku hampir setiap sore di depan gedung DPRD. Awalnya, aku pikir semua akan tenang, tapi ternyata tidak semudah itu. Gosip mulai menyebar ke setiap sudut ruangan, dari ruang rapat, kantin, bahkan sampai ke grup WhatsApp anggota dewan. Bu Putri itu sekarang dekat sama tukang ojek online loh. Gak nyangka ya, seleranya unik sekali. Katanya tiap sore dijemput tuh. Romantis banget, tapi sayang, beda kasta. Aku mendengarnya semua. Kadang dari bisik-bisik di belakangku, kadang dari tawa yang tiba-tiba berhenti saat aku lewat. Awalnya aku menahan diri. Tapi hari itu, batas sabarku benar-benar diuji. Sore itu hujan deras mengguyur kota. Rizky sudah menungguku di luar gedung dengan jas hujan lengkap. Dari jendela lantai 2, aku melihatnya berdiri di bawah pohon besar, menunduk sedikit, sesekali memeriksa ponselnya. Entah kenapa, pemandangan itu membuat dadaku terasa hangat sekaligus sedih. Aku pun turun. Begitu langkahku terdengar di lorong, dua rekan pria dari fraksi lain langsung bersuara keras. Bu Putri, nanti jangan lupa ya pesan 2 kursi di DPRD buat tukang ojolnya. Siapa tahu mau ikut rapat. Mereka tertawa. Aku berhenti, menatap mereka dengan tenang. Lucu ya, kataku dingin. Tawa mereka perlahan menghilang. Tapi ejekan di mata mereka masih jelas terlihat. Aku melangkah keluar, menembus hujan dengan kepala tegak. Dan di sanalah Rizky berdiri, menatapku cemas sambil memegang payung kecil. Bu, payungnya cuma 1.
Gak apa-apa ibu pakai, saya gak apa-apa kehujanan, katanya. Aku menatapnya. Hujan di antara kami membuat wajahnya tampak samar, tapi senyumnya nyata. Enggak, kita pakai bareng. Jawabku cepat. Kami berjalan berdua di bawah satu payung kecil itu, separuh tubuhku tetap basah. Tapi anehnya, aku merasa hangat. Rizky menggenggam gagang payung erat-erat, mencoba menjaga agar sisi tempatku berdiri tidak terlalu kena hujan. Orang-orang tadi ngomong apa? Tanyanya pelan. Aku tersenyum pahit. Biasa, tentang kamu. Dia hanya mengangguk. Ya sudah, biarin. Selama ibu gak berubah, saya gak masalah. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di dalam matanya. Ketulusan yang sulit kutemukan di dunia yang penuh topeng ini. Tanpa sadar, tanganku menyentuh pergelangan tangannya yang dingin. Ia menoleh, dan untuk beberapa detik waktu seolah berhenti. Sampai di rumah, kami berdiri di teras tanpa banyak bicara. Hujan masih turun pelan. Aku ingin berkata banyak hal, tapi yang keluar hanya, terima kasih udah tetap datang, meski semua orang mungkin menganggap aku aneh. Rizky tersenyum, menatapku dengan tenang. Yang penting ibu tahu, saya datang bukan karena kasihan, tapi karena saya ingin. Kata-katanya menggema di hatiku. Ia menunduk lalu melangkah ke motornya. Tapi sebelum pergi, ia menoleh lagi dan berkata lembut. Hujan bisa berhenti, Bu. Tapi kalau perasaan, mungkin tidak. Ia lalu pergi. Aku berdiri di sana memeluk payung yang tadi kami gunakan bersama. Aku tahu, aku sedang jatuh cinta. Dan kali ini bukan cinta yang bisa kutahan. Sudah 2 minggu sejak hujan dan payung kecil itu. Hubunganku dengan Rizky semakin dekat. Kami sering menghabiskan waktu di taman kecil di belakang rumahku. Hanya duduk di bangku kayu, bercerita tentang hidup, tanpa perlu menyembunyikan siapa kami. Rizky tidak pernah berusaha menyanjungku karena jabatanku. Ia hanya mendengarkan dengan sabar, sesekali melempar candaan ringan yang membuatku tertawa tanpa beban. Di hadapannya, aku bukan lagi Bu DPRD Putri Astari, tapi hanya seorang wanita yang ingin dicintai apa adanya. Namun di luar momen kecil itu, dunia tidak seindah yang kuharapkan. Ejekan di kantor semakin menjadi-jadi. Ada yang sengaja mengunggah foto aku turun dari motor Rizky di depan gedung DPRD, lengkap dengan caption, turun pangkat, naik ojek. Foto itu tersebar kemana-mana. Sebagian anggota Dewan Perempuan malah ikut menertawakan di grup internal. Salah satu teman dekatku, Nadia, mencoba menegur dengan halus. Put, aku cuma khawatir aja. Kamu kan punya nama besar. Kalau orang lihat kamu deket sama ojek online, citramu bisa jatuh. Aku menatapnya lama. Nad, citra bisa dibangun, tapi hati yang tulus susah dicari. Nadia terdiam. Ia tahu aku tidak sedang bermain-main kali ini. Sore itu, Rizky menjemputku lagi seperti biasa. Tapi kali ini, aku melangkah keluar gedung dengan kepala tegak, tanpa peduli tatapan siapapun. Aku tersenyum saat melihatnya datang membawa bunga mawar putih yang sedikit basah oleh hujan. Untuk ibu, katanya pelan. Kenapa bunga putih? Tanyaku sambil menerimanya. Karena katanya, warna putih itu lambang ketulusan. Saya nggak punya apa-apa buat ibu, tapi semoga bunga ini bisa nyampaikan perasaan saya. Aku terdiam, mataku memanas. Di dunia yang sibuk menilai segalanya dari harga dan status, ada seseorang yang justru menawariku sesuatu yang jauh lebih berharga, ketulusan. Aku memeluk bunga itu, menatapnya penuh haru. Terima kasih Rizky, aku akan simpan bunga ini baik-baik. Malamnya aku menatap pantulan diriku di cermin kamar. Aku tahu cinta ini akan membawa banyak rintangan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa berani. Aku memutuskan satu hal penting malam itu. Aku tidak akan bersembunyi lagi. Aku akan melangkah, dan biarkan dunia melihat siapa yang benar-benar aku pilih. Aku menulis pesan singkat untuk Rizky. Besok antar aku ke acara rapat publik ya. Jangan takut, biar semua orang tahu. Aku tidak malu bersamamu. Pesan itu terkirim. Beberapa menit kemudian ia membalas. Saya siap Bu, selalu. Aku tersenyum kecil. Aku tahu besok mungkin akan jadi hari yang berat. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan sendiri.
Hari yang kutunggu akhirnya datang. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin dengan jas krem favoritku. Rapi, elegan, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Setangkai mawar putih yang kuselipkan di dada jas. Bunga itu dari Rizky. Aku memakainya dengan bangga, seolah ingin berkata pada dunia, aku punya alasan untuk tersenyum lagi. Acara pagi itu adalah rapat publik DPRD Kota. Sebuah forum besar yang dihadiri pejabat, wartawan, dan masyarakat umum. Biasanya aku datang diantar sopir dengan mobil hitam dinas, tapi kali ini, suara motor hijau terdengar di depan pagar. Beberapa staf yang sedang berjaga menatap kaget. Salah satunya sempat berbisik pelan, itu, Bu Putri naik ojek lagi? Wah, hebat juga ya, nggak malu. Aku pura-pura tak mendengar. Begitu helmku terima, aku tersenyum ke arah Rizky. Siap Pak Supir andalan, kataku setengah bercanda. Ia tertawa kecil. Siap, Bu Pejuang Hati. Perjalanan ke gedung rapat itu terasa panjang, tapi aku tak takut. Angin pagi menampar lembut wajahku, membawa aroma bunga dari mawar di dadaku. Di belakang helm ini, aku berjanji pada diri sendiri. Aku akan tetap tegak, apapun yang orang katakan. Begitu kami sampai di depan gedung, suara kamera langsung berklik-klik. Beberapa wartawan tersenyum sinis. Bu Putri, benarkah ini ojek langganan Ibu? Apa hubungan Ibu dengan pria ini? Aku tersenyum tenang, lalu menjawab, iya, ini Rizky. Dia teman baik saya. Orang yang selalu datang tepat waktu dan tak pernah mengecewakan. Sorotan kamera makin banyak. Beberapa rekan DPRD berbisik di belakangku. Aku tahu, besok berita ini akan menyebar kemana-mana. Tapi aku tidak peduli. Rizky berdiri sedikit di belakang, menunduk sopan, tidak banyak bicara. Selesai acara, saat aku berjalan menuju motor, dua anggota Dewan Pria sengaja mendekat. Bu Putri, maaf nih. Ojeknya parkir di tempat VIP loh. Nanti bannya kempes bisa repot. Mereka tertawa keras. Aku berhenti. Hatiku panas, tapi aku tahu harus tetap tenang. Masalahnya bukan di motornya, kataku pelan. Tapi di cara kalian memandang orang. Mereka terdiam. Aku menatap mereka tajam, lalu berjalan terus. Rizky sempat menoleh ke arah mereka, tapi aku menggenggam pergelangan tangannya lembut. Sudah, jangan pedulikan, bisiku. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Tatapan matanya mengatakan lebih dari ribuan kata. Aku di sini bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga. Malamnya, aku duduk di taman rumah, memegang mawar putih itu lagi. Hujan kecil mulai turun, seperti mengingatkanku pada hari pertama kami bertemu. Rizky datang membawa 2 gelas teh hangat. Kami duduk berdampingan, di bawah atap kayu yang berderak pelan. Kamu gak marah, Ki? Semua orang mempermalukan kamu di depan umum. Ia menatap ke depan, lalu berkata pelan. Kalau saya marah, berarti saya kalah. Saya tahu orang ngomong apa, Bu, tapi yang penting, saya tahu siapa saya dan kenapa saya di sini. Aku menatapnya. Lalu tanpa sadar aku menyandarkan kepala di bahunya. Ia tidak bergerak, hanya diam, membiarkanku tenang di sana. Suara hujan, aroma teh, dan degup jantung di antara keheningan malam itu. Semua terasa begitu damai. Untuk pertama kalinya aku merasa cinta ini layak diperjuangkan. Hari-hariku bersama Rizky kini mulai menemukan iramanya sendiri. Ia bukan lagi sekadar sosok yang menjemput dan mengantar, tapi seseorang yang kehadirannya selalu kurindukan. Setiap pagi, aku menatap layar ponsel menunggu pesan singkat darinya. Selamat pagi, Bu Putri. Jangan lupa sarapan ya. Pesan sederhana, tapi bisa membuatku tersenyum sepanjang hari. Kami sering bertemu setelah jam kerja. Kadang hanya duduk di warung kopi pinggir jalan, berbicara tentang hidup dan mimpi. Tak jarang, Rizky bercerita tentang almarhum istrinya. Wanita baik yang pergi terlalu cepat, meninggalkan ruang kosong di hatinya. Aku mendengarkan dengan tenang, tanpa iri, tanpa cemburu. Mungkin karena aku tahu, kehilangan itu telah membentuknya menjadi sosok penuh empati yang kini kucintai. Suatu sore, aku baru saja keluar dari ruang rapat ketika melihat Rizky menungguku seperti biasa. Tapi kali ini, wajahnya berbeda. Tidak setenang biasanya.
Ada sesuatu yang berat di matanya. Aku menghampirinya. Kenapa, Ki? Kamu kelihatan gelisah. Ia tersenyum tipis. Gak apa-apa, Bu. Nanti aja ya saya ceritain. Aku tahu ia sedang menyembunyikan sesuatu. Namun aku tak ingin memaksanya. Perjalanan pulang sore itu terasa lebih sepi. Biasanya Rizky selalu bercerita tentang hal-hal kecil di jalan. Tapi kali ini ia hanya diam. Sesekali menarik napas panjang. Beberapa hari kemudian, aku sedang menerima tamu di ruang kerjaku. Seorang wanita muda, berpakaian rapi, membawa map besar. Awalnya aku pikir ia datang untuk urusan proyek, tapi ternyata bukan. Ia memperkenalkan diri dengan sopan. Perkenalkan, saya Rani, adik almarhum istri Rizky. Aku kaget seketika. Hatiku berdebar pelan. Rani duduk dengan tenang. Tapi dari cara ia menatapku, aku tahu kedatangannya bukan sekadar silaturahmi. Saya cuma mau minta tolong, Bu. Kalau bisa, jangan terlalu dekat sama Mas Rizky. Aku menatapnya bingung. Kenapa? Mas Rizky bukan orang biasa, Bu. Dia punya tanggung jawab besar yang belum selesai. Saya takut ibu nanti kecewa, kata-katanya menggantung di udara. Ada nada khawatir, tapi juga semacam peringatan tersembunyi. Sebelum sempat kutanya lebih jauh, Rani berdiri menunduk sopan lalu berkata pelan, "Maaf, saya cuman gak mau lihat ada orang lain tersakiti lagi." Ia pun pergi, meninggalkanku dengan sejuta tanda tanya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Rani berputar-putar di kepalaku. Bukan orang biasa. Tanggung jawab besar. Apa maksudnya? Dan kenapa Rizky tidak pernah bercerita apapun tentang hal itu? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemuinya. Kami bertemu di taman langganan kami, tempat yang biasanya penuh tawa, tapi kali ini dipenuhi diam yang tebal. "Ki, aku ketemu Rani. Dia datang ke kantorku." Rizky menatapku kaget lalu menunduk lama. "Aku mau jujur, Bu," katanya pelan. "Ada hal tentang aku yang belum siap aku ceritakan. Tapi aku janji, bukan karena aku nggak percaya sama ibu. Cuma belum waktunya." Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di balik kata-katanya. Seperti beban besar yang belum terangkat. Tapi tatapan matanya tetap jujur. Aku menggenggam tangannya perlahan. "Rizky, aku nggak butuh tahu semua sekarang. Aku cuman butuh satu hal, jangan pernah pergi diam-diam." Ia tersenyum tipis, menatapku dengan lembut. "Aku janji, Bu, aku nggak akan pergi. Selama ibu percaya sama aku." Namun jauh di dalam hati aku tahu, ada badai yang mulai bergerak pelan, dan kali ini mungkin lebih besar dari sekadar gosip. 3 hari. 3 hari tanpa kabar dari Rizky. Tidak ada pesan singkat pagi-pagi seperti biasanya. Tidak ada suara motor hijau yang berhenti di depan pagar rumahku. Tidak ada tawa kecil atau sapaan lembut. "Selamat pagi, Bu Putri." Awalnya aku mencoba menenangkan diri. Mungkin dia sibuk, pikirku. Tapi ketika hari keempat datang dan ponselku tetap sunyi, hatiku mulai gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba menelepon, tapi nomornya tidak aktif. Aku membuka aplikasi ojek online, namun akun pengemudinya sudah tidak muncul. Aku merasa kehilangan arah. Ruang kerjaku terasa hampa, seolah semua suara di sekitarku hilang. Siang itu, aku sedang termenung di balkon ketika Nadia, sahabatku di DPRD, datang membawa ponselnya. "Put, kamu perlu lihat ini," katanya hati-hati. Di layar ponselnya, muncul sebuah artikel berita online. Judulnya membuat napasku tercekat. Diduga pengusaha berlian gunakan identitas palsu untuk menyamar sebagai tukang ojek online. Aku membaca cepat. Jantungku berdegup tak karuan. Nama yang tertera di sana membuatku lemas seketika. Rizky Anwar, pemilik jaringan butik emas dan berlian di beberapa daerah di Indonesia. Saat ini, ia dikabarkan menghilang sementara untuk urusan pribadi. Aku menjatuhkan tubuh di kursi. Semua terasa berputar. Rizky, pengusaha berlian? Selama ini dia berpura-pura jadi tukang ojek online. Nadia menatapku prihatin. "Put, kamu tahu soal ini?" Aku hanya menggeleng pelan. Air mataku mengalir tanpa terasa. Semua kenangan kami terputar di kepalaku. Cara dia menatapku, menolak uang lebih, menghiburku di tengah hujan, dan berkata dengan tenang bahwa dia tidak punya apa-apa selain ketulusan. Apakah semua itu kebohongan?
Malam itu aku duduk di teras sendirian. Hujan turun lagi, seolah mengulang hari-hari awal pertemuan kami. Di tanganku, bunga mawar putih yang kini mulai layu. Aku menatapnya lama, lalu berbisik lirih. "Kenapa, Ki? Kenapa kamu harus menyembunyikan semua ini dariku?" Di tengah keheningan, terdengar langkah seseorang dari arah pagar. Aku menoleh. Dan di sana, di bawah hujan, Rizky berdiri, basah kuyup, dengan raut wajah lelah. Aku berdiri cepat, campuran antara rindu dan marah menyergapku. "Kemana aja kamu? Aku nyari kamu kemana-mana, Rizky. Kamu tahu aku khawatir." Ia menatapku dalam-dalam, tanpa membela diri. "Maaf, Bu. Aku nggak bisa cerita dulu. Aku harus beresin urusan yang sempat kusimpan bertahun-tahun. Tapi sekarang aku di sini, dan aku akan jelaskan semuanya." Aku menatapnya tak percaya. "Jelaskan apa, Ki? Kalau kamu cuman pura-pura jadi tukang ojek." Ia memotong dengan suara pelan tapi tegas. "Aku nggak pura-pura untuk menipu, Bu. Aku cuma ingin tahu siapa yang mencintaiku tanpa tahu aku siapa." Kata-katanya membuatku terdiam. Air mataku menetes, entah karena marah, kecewa, atau haru. Kami berdiri di sana, diam, hanya ditemani suara hujan. Aku tahu hatiku masih terluka. Tapi di balik luka itu, ada sesuatu yang lebih besar. Kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Dan kali ini, aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Aku dan Rizky berdiri di teras, sama-sama basah oleh air hujan dan air mata yang tak sempat kuseka. Rasanya seperti berdiri di antara dua dunia, antara percaya dan kecewa. Aku menarik napas panjang. "Baik, Rizky, aku di sini. Sekarang jelaskan semuanya." Rizky menatapku lama, lalu menurunkan pandangannya. Suara hujan memantul di genting ketika ia mulai bicara pelan. "Aku lahir dari keluarga pengusaha berlian di Surabaya, Bu. Setelah istriku meninggal, hidupku terasa kosong. Aku punya segalanya, harta, toko, rumah, tapi nggak ada lagi yang bisa aku percaya. Semua orang datang karena uangku, bukan karena aku." Aku menatapnya, dada terasa sesak. Ia melanjutkan, suaranya bergetar. "Suatu hari, aku naik ojek online sendiri, dan aku lihat betapa beratnya hidup orang-orang kecil yang tetap jujur. Dari situ aku kepikiran, bagaimana kalau aku turun ke bawah, jadi salah satu dari mereka, supaya aku tahu, masih adakah orang yang bisa mencintai aku tanpa tahu siapa aku sebenarnya." Ia menatapku lagi, dan ternyata aku bertemu ibu. Aku menutup mulutku, menahan tangis yang hampir pecah. Semua potongan puzzle di kepalaku mulai menyatu. Sikapnya yang tenang, tutur katanya yang sopan, caranya menolak uang lebih. Semua masuk akal sekarang. "Jadi semua waktu ini, kamu menyamar hanya untuk menguji hatiku?" Tanyaku pelan. Rizky menggeleng. "Awalnya iya, tapi lama-lama aku sendiri yang diuji. Aku pikir aku cuma ingin tahu seperti apa cinta yang tulus. Ternyata aku malah jatuh cinta beneran." Aku menunduk, air mataku menetes di antara jemariku. Semua luka di hatiku terasa bercampur. Kecewa karena disembunyikan, tapi juga haru karena niatnya begitu jujur. Beberapa menit kami hanya diam. Lalu aku berkata pelan, "Kenapa kamu gak cerita dari awal, Ki? Aku mungkin bisa mengerti." Ia menatapku dalam. "Aku takut, Bu. Aku takut kalau ibu tahu aku siapa, semuanya berubah. Aku pengen ibu kenal aku bukan dari harta, tapi dari hati." Aku tak bisa menahan diri lagi. Aku mendekat, menggenggam tangannya yang dingin. Hujan masih turun, tapi hangat mulai kembali ke dalam dadaku. "Rizky," kataku lirih, "aku bukan marah karena kamu berbohong. Aku cuma sedih karena kamu pikir aku nggak cukup kuat untuk tahu kebenaran." Ia menunduk. "Maaf, Bu." Tangannya gemetar sedikit di genggamanku. Tanpa sadar, aku menepuk pelan tangannya, seperti menenangkan anak kecil. Kami duduk di kursi kayu di teras, memandangi hujan yang perlahan reda. Rizky bercerita banyak malam itu, tentang toko berlian yang ia kelola secara diam-diam, tentang orang-orang yang mencoba menjatuhkannya, dan tentang alasannya memilih kota kecil ini untuk bersembunyi. Aku nggak nyangka,
Justru di kota ini, aku ketemu seseorang yang bikin aku pengen berhenti bersembunyi. Katanya dengan senyum lelah. Aku menatapnya, dan kali ini senyumku tulus. Kalau begitu, berhentilah bersembunyi. Dunia mungkin akan menilai kita, tapi biarlah mereka tahu, cinta nggak butuh status. Ia menatapku, matanya berkilat hangat. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangguk, lalu menggenggam tanganku lebih erat. Untuk pertama kalinya aku merasa tenang, bukan karena rahasianya terungkap, tapi karena aku tahu, cinta kami nyata. Sudah 2 minggu sejak malam hujan itu, malam di mana semua rahasia akhirnya terbuka. Kini aku dan Rizky memutuskan satu hal penting. Kami tidak akan bersembunyi lagi. Aku tahu risikonya besar. Aku seorang anggota DPRD. Setiap langkahku selalu disorot. Setiap senyumku bisa ditafsirkan. Dan setiap rumor bisa berubah menjadi senjata politik. Tapi aku juga tahu, jika aku terus menutupi hubungan ini, aku akan kehilangan diriku sendiri. Pagi itu, kami datang bersama ke gedung DPRD. Bukan lagi secara diam-diam. Bukan lagi menunggu di belakang parkiran. Rizky datang dengan kemeja putih bersih, bukan jaket ojek online seperti biasanya. Tatapan orang-orang langsung tertuju pada kami. Beberapa terkejut, beberapa berbisik-bisik, dan sebagian, terutama rekan-rekan politikku, menatap dengan senyum sinis yang terlalu jelas untuk disembunyikan. Wah, Putri sekarang dianterin pengusaha ya, bukan ojek lagi? Katanya cinta sejati, ternyata cinta berlian. Tawa-tawa kecil terdengar di sekelilingku. Aku bisa merasakannya. Sindiran halus yang menusuk lebih tajam dari kata-kata. Tapi aku menegakkan kepala. Aku menggenggam tangan Rizky erat-erat dan berkata dalam hati, biarlah mereka bicara. Aku tahu siapa yang kupilih. Siang harinya foto kami mulai beredar di media sosial. Judulnya beragam, anggota DPRD cantik jalin asmara dengan mantan tukang ojek online. Kisah cinta beda dunia, dari ojek ke berlian, Putri sang dewan, pilih cinta daripada status telepon kantorku berdering tanpa henti. Beberapa media minta wawancara, sebagian kolega menasihatiku untuk berhati-hati demi karier. Namun di tengah semua kekacauan itu, hanya satu suara yang bisa menenangkan pikiranku. Suara Rizky. Bu, kalau ibu takut, aku siap mundur. Aku nggak mau karier ibu hancur gara-gara aku. Aku menatapnya tegas. Tidak, Ki. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku. Aku nggak mau kehilangan sesuatu yang akhirnya benar-benar tulus. Ia menatapku, matanya bergetar pelan, lalu berkata, berarti kita siap hadapi semuanya? Aku mengangguk. Kita siap, namun tidak semua orang menerima dengan hangat. Suatu malam, aku dipanggil oleh ketua fraksi di partaiku. Ia menatapku lama sebelum berkata dingin. Putri, kamu sadar nggak? Kalau hubungan ini bisa jadi bahan serangan untuk kita di sidang umum nanti, kamu anggota dewan, bukan remaja yang sedang jatuh cinta. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan segala hormat, Pak, saya juga manusia. Saya punya hati. Ya, tapi kamu juga punya tanggung jawab. Kalau sampai ada yang mencurigai kamu disponsori, kita semua kena imbas. Aku menunduk, mencoba menahan emosi. Rizky datang menjemputku malam itu. Seperti biasa, sabar dan tenang. Tapi kali ini, aku tidak langsung naik ke motornya. Aku berdiri di depan gedung itu, memandangi langit malam dan berbisik. Cinta ini gak mudah, Ki. Tapi aku akan perjuangkan. Rizky hanya menatapku lembut. Aku juga, Bu. Sampai kapanpun. Ia menggenggam tanganku hangat. Dan di bawah lampu jalan yang temaram, kami berdiri bersama. 2 orang yang siap menantang dunia demi sesuatu yang mereka yakini. Cinta yang tidak bisa dibeli. Namun tanpa kami sadari, badai yang lebih besar sedang menunggu. Sebuah gosip baru mulai menyebar di kalangan politikus dan media. Gosip yang bisa menghancurkan semuanya, bukan hanya reputasiku, tapi juga nama Rizky. Pagi itu suasana di gedung DPRD terasa berbeda. Begitu aku melangkah ke lobi, semua mata tertuju padaku. Beberapa rekan menghentikan pembicaraan, sebagian berpura-pura sibuk, tapi aku tahu.
Mereka semua sudah mendengar kabar itu. Di meja kerjaku, surat kabar menunggu dengan headline besar. Anggota DPRD diduga terima dukungan finansial dari pengusaha berlian. Dan di bawahnya, foto besar kami berdua, aku dan Rizky, tersenyum di depan kafe kecil tempat kami sering bertemu. Tanganku gemetar saat membaca isi berita. Kalimat demi kalimat menusuk seperti jarum halus. Rizky Anwar, seorang pengusaha berlian, diduga menjalin hubungan pribadi dengan anggota DPRD setempat, Putri Aryani, untuk memperluas jaringan bisnis perhiasan di wilayah tersebut. Aku meletakkan koran itu perlahan. Rasanya seperti seluruh dunia berbalik melawanku. Siang itu, aku dipanggil rapat mendadak oleh komisi. Begitu masuk, ruangan terasa tegang. Beberapa kolega menatapku tajam, sebagian berbisik-bisik. Ketua komisi membuka rapat dengan nada serius. Bu Putri, kami mendapat laporan dan berita yang beredar luas. Sebagai pejabat publik, Anda harus memberi klarifikasi. Aku menatap mereka satu persatu. Berita itu tidak benar. Saya tidak pernah menerima 1 rupiah pun dari Rizky. Hubungan kami pribadi. Tidak ada kaitan dengan jabatan saya. Tapi bagaimana kami bisa yakin dia pengusaha berlian dan Anda pejabat publik? Sulit dipercaya hubungan seperti itu bersih dari kepentingan. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa cinta kami tulus. Tapi siapa yang akan percaya? Dalam politik, cinta jarang dianggap murni. Sore harinya, aku menutup pintu rumah dengan lelah luar biasa. Rizky sudah menunggu di ruang tamu. Begitu melihat wajahku, ia langsung berdiri. Bu, aku udah dengar semuanya. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku menatapnya, setengah marah, setengah hancur. Kenapa harus minta maaf, Ki? Kamu nggak salah. Tapi dunia ini, mereka nggak akan pernah berhenti mencari celah. Rizky menunduk. Aku janji, aku akan bersihkan nama ibu. Aku akan datang langsung ke media. Aku akan bilang yang sebenarnya. Aku menggeleng cepat. Jangan, Ki. Kalau kamu muncul sekarang, mereka akan bilang kamu panik karena benar-benar bersalah. Henning. Suasana begitu berat. Aku hanya bisa menatap wajahnya yang penuh penyesalan. Ki, suaraku bergetar. Aku capek. Aku berjuang buat orang-orang yang bahkan gak mau tahu kebenaran. Tapi aku juga gak mau kehilangan kamu. Rizky mendekat menatapku dalam-dalam. Kalau begitu, kita harus ambil keputusan besar, Bu. Aku terdiam. Maksudmu? Untuk sementara, aku pergi dari kota ini. Aku akan cari cara bersihkan nama kita dari luar. Biar semua tenang dulu, dadaku terasa sesak. Pergi? Kamu mau ninggalin aku? Bukan ninggalin, Bu. Ini cuma cara supaya ibu bisa bertahan. Aku berusaha menahan air mata, tapi gagal. Tangisku pecah, dan Rizky langsung memelukku erat. Pelukan itu lama, hangat, penuh perasaan yang tak sempat diucap. Percaya sama aku, Bu, bisiknya lembut. Kadang kita harus menjauh dulu, untuk bisa melindungi yang kita cintai. Malam itu aku berdiri di balkon sendirian. Motor Rizky sudah menghilang di ujung jalan. Hujan turun perlahan membasahi rambutku, tapi aku tak bergerak. Hanya menatap langit, berharap badai ini segera berlalu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendiri. Antara cinta dan kehormatan, aku harus memilih. Tapi bagaimana bisa aku melepaskan seseorang yang menjadi alasan aku kuat selama ini? Hari-hariku terasa panjang tanpa Rizky. Setiap pagi, aku masih terbiasa menatap gerbang rumah, seolah berharap motor hijau itu akan muncul kembali. Tapi yang datang hanyalah angin pagi, dingin, sunyi, dan penuh kenangan. Sudah 3 minggu sejak kepergian Rizky. 3 minggu aku belajar menahan rindu tanpa tahu kapan akan berakhir. Di kantor, gosip belum juga mereda, bahkan semakin parah. Media lokal menulis ulang cerita dengan versi mereka sendiri. Rizky Anwar diduga kabur ke luar negeri setelah skandal DPRD. Putri Aryani terancam diperiksa terkait suap berlian. Setiap kali membaca berita itu, aku merasa seperti ditusuk perlahan. Tapi aku memilih diam, karena aku tahu satu-satunya yang bisa membuktikan kebenaran hanya waktu. Beberapa rekan kerja yang dulu menyanjungku kini mulai menjauh. Yang dulunya menyapaku ramah, kini menatap dengan dingin. Di rapat-rapat, suaraku sering diabaikan.
Dan ketika aku berbicara, bisik-bisik langsung terdengar di sudut ruangan. Namun aku tidak menyerah, aku tetap datang. Tetap bekerja, tetap tersenyum. Bukan karena aku tidak terluka, tapi karena aku tahu, aku harus tetap berdiri. Malam-malam terasa paling sulit. Ketika dunia sudah tenang, pikiranku justru berisik. Aku teringat kata-katanya sebelum pergi. Kadang kita harus menjauh dulu untuk melindungi yang kita cintai. Tapi mengapa rasanya seperti ditinggalkan? Aku ingin percaya dia akan kembali, tapi bagaimana kalau tidak? Aku menatap cincin sederhana yang ia berikan dulu. Bukan berlian, hanya perak polos yang katanya simbol ketulusan. Aku menggenggamnya erat sambil berbisik, "Ki, kalau kamu bisa dengar, aku masih percaya kamu." Suatu siang aku dipanggil oleh ketua partai pusat. Ia menatapku dengan nada tegas. "Putri, kamu wanita cerdas. Tapi kamu juga tahu dunia politik tak kenal belas kasihan. Kalau kamu tidak menjauh dari nama Rizky, karirmu selesai." Aku menunduk dalam diam. Ia menatapku tajam, lalu menambahkan, "Kami sarankan kamu mundur sementara dari jabatan, supaya nama baik partai tetap bersih." Kata-kata itu terasa seperti palu menghantam dadaku. Mundur? Setelah semua yang kulalui? Aku bekerja keras membangun karier ini bertahun-tahun, mengorbankan banyak hal, termasuk waktu untuk keluarga. Namun dalam hati kecilku, aku tahu, aku tak bisa terus bertahan dengan nama yang dilumuri gosip. Aku harus memilih, jabatan atau cinta. Malam itu aku pulang dengan langkah gontai. Kupandangi gedung DPRD dari kejauhan. Bangunan megah yang dulu menjadi kebanggaanku, kini terasa seperti menara dingin tanpa jiwa. Aku tahu, mungkin sudah waktunya aku berhenti berlari di jalur yang sama. Aku duduk di ruang tamu, menatap langit malam dari jendela. Hujan turun perlahan, menetes di kaca seperti air mata yang tak berhenti. Tiba-tiba ponselku berbunyi, nomor tak dikenal. Kupencet tombol hijau dengan jantung berdebar. "Halo?" Suara di seberang membuatku terdiam. Suara yang kurindukan berhari-hari. "Bu Putri, ini aku Rizky. Aku hampir tak percaya." "Rizky, di mana kamu? Kenapa kamu gak kasih kabar?" Ia menarik napas panjang di seberang sana. "Aku di Jakarta, Bu. Aku lagi berjuang bersihkan nama kita." Aku sudah punya bukti kalau gosip itu buatan salah satu lawan politik Ibu. Aku tertegun. "Bukti? Kamu serius, Kai?" "Iya, Bu. Tapi ini belum bisa aku bawa sekarang. Aku butuh waktu sedikit lagi. Mohon Ibu kuatnya." "Jangan mundur. Aku janji. Sebentar lagi semuanya selesai." Aku tak sanggup menahan air mata. Suara Rizky terdengar berat tapi yakin. "Bu, langit boleh gelap, tapi aku janji aku akan kembali. Membawa terang buat kita." Telepon terputus. Tapi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku bisa tersenyum. Aku tahu, badai belum berlalu. Tapi setidaknya kini aku tahu, Rizky masih berjuang. Untukku, untuk kami. 3 hari setelah panggilan telepon itu, kota seolah berputar lebih lambat dari biasanya. Aku datang ke gedung DPRD dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara cemas, rindu, dan sedikit harapan yang berani tumbuh kembali. Pagi itu, suasana tiba-tiba gegar. Beberapa staf berlarian sambil membawa berkas dan tablet. Salah satu dari mereka berbisik pada rekannya, cukup keras hingga kudengar. "Beritanya sudah naik. Kasus Bu Putri ternyata fitnah dari lawan politik." Aku berhenti melangkah. Jantungku berdegup keras. Aku membuka ponselku. Dan di sana, di laman berita nasional, terpampang headline besar. "Skandal DPRD terbongkar. Bukti transfer palsu dibuat oleh staf lawan politik." Panpoker. Pengusaha berlian, Rizky Anwar, laporkan pemalsuan dokumen demi membersihkan nama Putri Aryani. Aku tak bisa menahan air mata. Tanganku bergetar saat membaca isi artikelnya. Rizky menyerahkan bukti rekaman dan dokumen asli ke pihak berwenang. Ia membeberkan bahwa seluruh isu suap dibuat oleh seorang oknum politikus yang ingin menjatuhkanku menjelang sidang anggaran besar. Sore itu, Rizky datang ke rumahku. Ia tampak lebih rapi dari sebelumnya, mengenakan jas abu lembut, tapi wajahnya masih memancarkan ketenangan yang sama seperti dulu saat pertama kali menjemputku dengan jaket ojek online-nya.
Aku hampir tak bisa menahan diri saat melihatnya di depan pintu. Tanpa berpikir panjang, aku berlari kecil dan langsung memeluknya. "Kak," suaraku bergetar. "Kamu beneran datang?" Ia membalas pelukanku erat. "Aku janji kan? Aku bakal pulang bawa kebenaran." Kami terdiam beberapa detik. Hanya ada suara lembut angin sore dan degup jantung yang terasa nyata. Setelah itu, kami duduk di teras. Tempat semua kisah ini pernah dimulai. Rizky menjelaskan semuanya dengan tenang. "Aku tahu aku bukan siapa-siapa waktu kita kenal dulu, Bu. Tapi sejak gosip itu muncul, aku sadar. Aku nggak bisa diam kalau orang-orang ngerusak nama Ibu. Aku rela buka semua siapa aku sebenarnya." Aku menatapnya lama. Air mata menetes pelan di pipiku. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi lega. "Ki, kamu sadar nggak? Kamu udah berkorban banyak buat aku." Rizky tersenyum kecil. "Cinta itu bukan tentang siapa yang lebih berkorban, Bu. Tapi tentang siapa yang tetap bertahan ketika semua orang bilang menyerah." Kata-katanya membuat dadaku hangat. Aku menunduk menggenggam tangannya. "Terima kasih, Ki. Karena kamu, aku nggak cuma dapat cinta, tapi juga pelajaran tentang ketulusan." Ia menatapku lembut, lalu berkata, "Sekarang giliran Ibu yang harus ambil keputusan. Dunia sudah tahu Ibu nggak bersalah. Tapi pertanyaannya, apakah Ibu masih ingin bertahan di dunia yang sama?" Aku terdiam. Pertanyaan itu menancap dalam. Politik sudah memberiku nama dan jabatan, tapi juga luka dan kesepian. Sementara cinta memberiku ketenangan, sesuatu yang selama ini tak bisa kubeli dengan jabatan. Aku menarik napas panjang. "Ki, aku nggak tahu harus jawab apa sekarang. Tapi yang aku tahu, aku pengen hidup tanpa takut kehilangan lagi." Ia tersenyum hangat. "Itu jawaban yang paling jujur, Bu." Malam itu, kami berdua duduk di taman kecil belakang rumah. Langit begitu cerah, penuh bintang. Aku bersandar di bahunya, menatap ke langit dan berbisik pelan. "Ternyata benar, Ki. Badai pasti berlalu. Dan setelah badai, langit selalu lebih indah." Rizky menatapku lembut, lalu menjawab dengan tenang, "Dan langit itu sekarang punya 2 bintang yang bersinar berdampingan." Aku menoleh tersenyum, dan tanpa berkata apapun lagi. Kami hanya saling menggenggam tangan, dalam diam yang penuh arti. Namun besok pagi, aku tahu aku harus membuat keputusan terakhir. Keputusan yang akan menentukan jalan hidup kami berdua. Pagi itu terasa berbeda. Udara di luar jendela sejuk, matahari menembus tirai tipis dengan lembut. Tapi dadaku justru terasa berat. Karena hari ini aku harus mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Hari sidang terakhir di masa jabatanku. Setelah semua fitnah terbongkar, partai memintaku kembali aktif, bahkan menjanjikan posisi yang lebih tinggi jika aku bertahan. Tapi di sisi lain hatiku berbisik lirih. "Sudah cukup, Putri. Kamu pantas hidup tenang." Aku berdiri di depan cermin, mengenakan setelan kerja terakhir yang akan kupakai sebagai anggota DPRD. Bukan dengan bangga, tapi dengan rasa syukur. Aku menatap bayangan diriku sendiri dan berkata pelan, "Kamu sudah berjuang sejauh ini. Sekarang waktunya mendengar suara hati." Gedung DPRD hari itu penuh wartawan. Semua ingin tahu apa keputusan akhirku. Beberapa kolega tersenyum menyalami, sebagian menatap heran, seolah tak percaya aku masih berani datang. Ketua rapat membuka sidang dengan ucapan terima kasih karena namaku telah resmi dibersihkan dari segala tuduhan. Setelah itu ia mempersilahkanku memberi pernyataan terbuka. Aku berdiri perlahan. Suasana ruangan langsung hening. Suara gemerisik kertas berhenti, kamera-kamera menyorot. Aku memandang ke seluruh ruangan, menarik napas panjang, lalu mulai bicara dengan tenang. "Terima kasih atas kesempatan ini. Saya Putri Aryani sudah mengabdi selama lebih dari 10 tahun. Saya tahu dunia politik tidak mudah. Di sini saya belajar tentang tanggung jawab, kejujuran, dan kadang tentang luka." Aku berhenti sejenak, memastikan setiap kata terdengar jelas. Namun beberapa waktu terakhir, saya belajar hal yang lebih penting. Bahwa hidup bukan hanya tentang jabatan, tapi tentang menemukan kedamaian. Suasana ruangan masih hening, tapi tatapan mereka mulai berubah dari kaku menjadi haru. "Hari ini saya memutuskan
untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai anggota DPRD. Suara bisik-bisik langsung terdengar di seluruh ruangan. Beberapa kolega menatap kaget, sebagian bahkan terperangah, tapi aku melanjutkan dengan senyum kecil. Saya ingin memulai hidup baru, bukan karena saya menyerah, tapi karena saya sudah menemukan alasan untuk kembali jadi manusia biasa yang bahagia. Aku menunduk hormat. Beberapa rekan yang dulu menatapku dingin kini menepuk tanganku pelan. Ketua rapat berdiri, menyalamiku dengan mata berkaca-kaca. "Putri, kamu tetap salah satu anggota terbaik yang pernah kita punya." Sore itu, aku keluar dari gedung DPRD dengan langkah ringan. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga dari taman depan. Ya, dan di sana, di seberang jalan, Rizky sudah menunggu. Bukan dengan jas mahal atau mobil mewah, tapi dengan motor lamanya yang masih sama seperti dulu. Ia tersenyum lebar saat melihatku. "Bu Dewan, udah siap jadi rakyat jelata lagi?" Aku tertawa kecil, lalu menjawab, "Sekarang panggil aku Putri aja, bukan Bu Dewan." Kami tertawa bersama. Rizky mengulurkan helm ke arahku. "Ayo Putri, kita pulang. Dunia udah cukup ribut. Waktunya hidup dengan tenang." Aku mengambil helm itu, lalu naik ke motor. Ketika mesin menyala, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bebas. Di sepanjang jalan, angin sore menyapu wajahku lembut. Kami melewati tempat-tempat yang dulu penuh kenangan. Taman, warung kopi kecil, jalan yang pernah kami lewati saat hujan. Dan saat ini tak ada yang menatap sini, tak ada yang berbisik. Hanya kami berdua. Dua hati yang akhirnya berdamai dengan masa lalu. Saat matahari terbenam di ufuk barat, kami berhenti di bukit kecil di pinggiran kota. Dari atas sana, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Aku memandang pemandangan itu sambil bersandar di bahu Rizky. "Ki," bisikku pelan. "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kalau aku harus mulai dari nol lagi, aku mau mulai dengan kamu." Rizky tersenyum hangat. "Dan aku janji, kali ini nggak ada rahasia, nggak ada penyamaran. Cuma aku dan kamu seadanya." Aku mengangguk. Kami saling berpandangan, dan di tengah senja yang perlahan tenggelam kami tahu, akhir dari perjalanan panjang ini bukanlah perpisahan, tapi awal dari kehidupan baru. Sudah 6 bulan berlalu sejak hari terakhirku berdiri di gedung DPRD. Hidupku kini jauh lebih tenang. Tak ada rapat mendadak, tak ada mikrofon, tak ada sorotan kamera. Yang ada hanya pagi yang damai, secangkir teh hangat, dan suara burung di taman kecil belakang rumah. Dan tentu saja, ada Rizky, yang kini bukan lagi sosok asing dengan jaket ojeknya, melainkan suamiku. Pernikahan kami berlangsung sederhana, tanpa kemewahan berlebihan, tanpa pesta besar. Hanya di taman kecil tempat kami sering duduk berbincang dulu, di bawah pohon flamboyan yang mulai berbunga merah. Semua orang datang, teman-teman dekat, beberapa rekan kerja lama, dan anak-anak dari panti asuhan yang dulu sering aku bantu. Mereka tersenyum haru melihatku berjalan di lorong kecil yang dihiasi bunga putih, menuju pelaminan tempat Rizky berdiri dengan wajah hangat dan mata berkaca-kaca. Ketika penghulu memintanya mengucap ijab kabul, suaranya bergetar tapi tegas. Saya terima nikahnya Putri Aryani dengan mas kawin sepasang cincin perak dan doa yang tak akan pernah putus. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang sulit digambarkan. Cincin itu sederhana, sama seperti yang dulu ia berikan di awal perkenalan kami. Cincin yang dulu jadi simbol kesetiaan, kini menjadi tanda cinta abadi. Setelah acara selesai, kami duduk berdua di taman. Langit sore berwarna keemasan, angin berhembus lembut membawa aroma bunga. Aku memandangi cincin di jariku sambil tersenyum kecil. "Ki, dulu aku selalu takut kehilangan segalanya. Jabatan, reputasi, semua yang kubangun. Tapi ternyata, kehilangan semua itu justru bikin aku menemukan yang paling berharga." Rizky menatapku penuh kasih. Dan aku yang dulu berpura-pura jadi orang lain, baru sadar. Cinta sejati gak pernah butuh topeng. Kami saling tersenyum. Rasanya seperti semua luka dan badai yang dulu menyakitkan kini berubah menjadi cerita indah yang patut dikenang. Beberapa bulan setelah menikah,
Kami membuka galeri kecil di pinggiran kota, tempat menjual perhiasan dan hasil karya UMKM lokal. Rizky menolak menyebutnya butik berlian seperti dulu. Katanya, "Ini bukan soal kemewahan lagi, Bu. Ini tentang memberi nilai bagi orang lain." Aku mengangguk setiap kali mendengarnya. Kini aku sering membantu pelatihan perempuan muda untuk mandiri. Rasanya seperti panggilan baru dalam hidupku. Bukan politik, tapi pengabdian yang lebih tulus. Dan setiap kali ada yang bertanya tentang kisah kami, aku hanya tersenyum dan menjawab, "Cinta itu bukan tentang seberapa besar kamu berkorban, tapi seberapa berani kamu bertahan saat dunia meragukanmu." Suatu malam, kami duduk di beranda menatap langit berbintang. Rizky memelukku dari belakang, hangat dan menenangkan. "Putri," katanya lembut, "kalau waktu bisa diulang, aku tetap akan menyamar lagi, asal bisa ketemu kamu." Aku tertawa kecil sambil menoleh. "Tapi kali ini, jangan pura-pura jadi tukang ojek ya. Aku udah tahu semua rahasiamu." Kami tertawa bersama. Malam itu, langit terasa begitu indah, penuh bintang seperti berkat yang tak berkesudahan. Aku memejamkan mata dan berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan. Aku pernah kehilangan segalanya. Tapi, Kau kembalikan semuanya dalam bentuk yang lebih indah." Dari kisah ini, aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam balutan sempurna. Kadang ia hadir lewat sosok sederhana, di waktu yang tak terduga, membawa pelajaran hidup yang tak ternilai. Aku bukan lagi budewan, bukan pula janda kaya raya, seperti dulu orang-orang memanggilku. Kini aku hanyalah Putri, seorang perempuan yang pernah jatuh, tapi bangkit kembali karena cinta yang tulus. Dan di sisiku, ada Rizky, bukan hanya seorang suami, tapi sahabat, penyembuh, dan bukti nyata bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, meski harus melewati badai panjang. Kami menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Tak ada lagi gosip, tak ada lagi fitnah. Hanya ada kedamaian, cinta, dan cahaya setelah badai.